Jadi itu terkait dengan pendalaman tentang ilmu wadah rezeki. Sekali lagi saya mengingatkan, jangan seperti kebanyakan orang. Hindari mental-mental yang umumnya dilakukan oleh banyak orang. Jadi belajar ilmu wadah rezeki itu hindari mentalitas yang umumnya dilakukan orang. Sampai jadilah pribadi yang lain daripada yang lain. Sampai jadilah pribadi yang sedikit dari banyak orang. Kebanyakan orang itu kan ingin membeli sesuatu karena ingin dilihat kaya, karena ingin terlihat kaya. Ini sama eling-eling. Jadi orang miskin itu ingin membeli sesuatu karena ingin terlihat kaya. Tapi tanpa disadari itu justru seringkali menunjukkan diri kita malah tampak terlihat miskin. Ya contohnya tadi, gak mau kalah dengan yang lain, misalnya satu kampung baru hanya yang ada punya kendaraan mobil itu misalnya hanya 4-5 orang. Tapi kalau mentalitas kita miskin, kita membeli mobil karena kita ingin terlihat mampu, biar dikatakan orang itu segelintir dari orang kaya di kampung. Ini yang menyenangkan. Jadi orang miskin itu membeli sesuatu karena ingin terlihat kaya, tetapi justru hal itu malah menunjukkan kemiskinannya. Setelah itu 1 tahun, 2 tahun, Pak, lu merasa sering sama temu gitu ya, di mobil tapi bendino itu sambatai, bendino nang tonggo genti tonggo kono, genti tonggo kono, genti kawan kono, sambat cari pinjaman. Alasannya wis wayahe genti ini, alasannya sudah waktunya surat STNK mati dan lain sebagainya. Sampai mati itu. Secara fisik orang yang sekilas melihat itu melihat tongkrongan mobil di depan rumahnya, melihat dia mampu. Tapi bagi orang yang mengetahui sehari-hari kesehariannya, ia dipandang sangat miskin karena bodoh, karena retek-retek, karena jungkir balik kesana kemari, gak sumbut taruh apa yang ia beli. Itu kebanyakan orang. Nah, tapi orang kaya itu justru tidak ingin membeli sesuatu karena tidak ingin terlihat kaya. Karena mereka ingin terlihat biasa-biasa saja. Nah, jadilah orang yang tipe kedua ini. Punya kemampuan, seluruhnya ada, bisa lapo-lapo, tapi dia tidak ingin membeli sesuatu karena dia ingin terlihat seperti orang yang biasa-biasa saja. Dan itulah orang kaya yang sebenarnya. Nah, arah sampai nanti mengamalkan ilmu wadah rezeki, tirakat dan pelepasan, arahnya ya nanti. Kalau Anda ini ingin memenuhi apa yang sampai inginkan, kalkulasi dalam diri sendiri. Kalau seperti apa yang saya lakukan, itu kan hari ini meskipun terlihat wah mewah bagi orang lain, itu kan yang tahu kan diri saya sendiri ya. Kalau yang tahu itu diri saya sendiri. Kalau diri saya sendiri ya anggap biasa. Karena mestinya bisa lebih itu, tapi itu kalau kita lakukan terus, kita kuati, kita tirakat melepas, nah, sesuatu yang dianggap orang wah, mewah, itu bagi kita akan terlihat kecil.
Itu bedanya. Jadi kata kuncinya adalah tirakat dan pelepasan. Bil ilmi bil amal, dengan ilmu dan laku.